Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul, jurusan Informatika dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester Teknik Riset Operasional K01. Ya, pertanyaan pertama, buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan TRO yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi teknik riset operasional dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu dalam sebuah antrian adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun yang pergi berbelanja atau ke tempat rekreasi atau pariwisata telah mengalami ketidaknyamanan dalam mengantri untuk membeli atau membayar tiket di kasir atau loket. Nah, dengan memperhatikan hal ini, banyak perusahaan mengusahakan untuk mengurangi waktu menunggu sebagai komponen utama dari perbaikan kualitas. Sebuah pemecahan diajukan di mana perusahaan dapat mengurangi waktu menunggu dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan menambah jumlah pelayan seperti teller pada bank, jumlah kasir pada supermarket, dan loket pada tempat-tempat pariwisata. Sebuah ilustrasi lainnya, baik dari kasus di atas, adalah salah satu versi dari masalah elevator. Sebagai tanggapan terhadap keluhan, biasanya para penghuni tentang lambatnya elevator di sebuah bangunan perkantoran yang besar. Sebuah pemecahan yang didasari oleh analisis teori jalur antrian ditemukan tidak memuaskan. Setelah mempelajari sistem tersebut, lebih disebabkan oleh kebosanan karena pada kenyataan waktu menunggu sangat singkat. Sebuah pemecahan diajukan di mana sebuah cermin panjang dipasang di tempat masuk elevator. Seperti ini. Nah, ini dapat menghilangkan keluhan pengguna eskalator karena dia akan asik memandangi diri sendiri sambil menunggu elevator. Nah, ilustrasi dari kedua yang saya sebutkan tadi menggarisbawahi pentingnya memandang aspek matematis dari riset operasi dalam konteks yang lebih luas dari sebuah model matematis. Riset operasional adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Ini definisi menurut para ahli. Ya, menurut Morse dan Kimball 1951, riset operasi itu adalah sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Menurut Chartman, Eckhoff, dan Arnold 1959, riset operasi sebagai aplikasi metode, teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan optimum dari suatu masalah-masalah. Menurut Operation Research Society of America 1976, riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Model dalam riset operasional itu ada 3. Yang pertama, iconic model, suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Nah, model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk manipulasi dan tak berguna untuk tujuan peramalan, biasanya menunjukkan peristiwa statik. Yang kedua, ada analog model. Model ini lebih abstrak dibanding model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk manipulasi dan dapat menunjukkan sesuatu dinamis. Yang ketiga, ada matematik model. Di antara jenis model yang lain, model ini sifatnya paling abstrak. Ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem nyata. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu deterministik dan probabilistik. Ini ada 5 tahapan riset operasional. Yang pertama, merumuskan masalah.
Yang kedua, membentuk model matematis. Yang ketiga, mencari penyelesaian masalah. Yang keempat, menguji validasi model. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Nah, ini ada klasifikasi riset operasional. Bagannya, teknik riset operasi dibagi menjadi 5. Itu ada program linear matematika, teknik probabilistik, teknik persediaan, teknik jaringan, dan teknik linear dan nonlinear lainnya. Masing-masing jenis itu ada model dan caranya masing-masing. Nah, peran riset operasional di berbagai bidang. Yang pertama, keuangan. Biasanya analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi, penentuan kuantitas dan waktu pembelian, strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, kebijakan pergantian barang. Yang kedua ada distribusi, lokasi dan ukuran gedung, pusat distribusi, mikrodistribusi, kebijakan distribusi, logistik dan sistem distribusi. Itu ada di perencanaan, biasanya juga untuk menentukan jumlah, ukuran, lokasi beserta dengan interaksi di dalamnya. Yang keempat di bidang industri, itu biasanya perencanaan industri, stabilisasi produksi, karyawan, training, dan lain-lain. Yang kelima itu biasanya di manajemen konstruksi, biasanya TRO dipakai untuk kebijakan maintenance, jumlah karyawan maintenance, pengaturan proyek, alokasi sumber karya. Kalau untuk marketing, biasanya TRO tekniknya digunakan pada pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor, penentuan jumlah, salesman, strategi periklanan. Yang 7 biasanya personel, pemilihan personel, gabungan antara umur dan keterampilan, kebijakan penerimaan karyawan, pembagian karyawan. Ya, pertanyaan nomor 2, berikan penjelasan tentang metode simplex dan metode linear programming. Ya, metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali ditemukan oleh George Disick pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang sampai tercapai hasil optimal, dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, berbagai alat dengan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear, bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga tahun 1950-an, seperti program dinamika, teori antrian, dan persediaan. Ini gambar penemunya George Disick pada tahun 1947. Nah, istilah metode simplex itu ada beberapa. Iterasi itu artinya tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Variabel non-basis, variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Solusi atau nilai kanan, nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Variabel slack, variabel yang ditambah ke model matematika kendala untuk mengkonversi ketidaksamaan menjadi sama dengan. Variabel surplus, variabel ini yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Ya, variabel buatan itu artinya variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala dengan bentuk ketidaksamaan atau persamaan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Kolom pivot atau kolom kerja, kolom yang memuat variabel masuk. Basis pivot itu basis kerja, salah satu basis dari antara variabel basis yang membuat variabel keluar. Elemen pivot, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Variabel masuk, variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel keluar, variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama ada nilai kanan
maksudnya fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan fungsi kendala harus positif, apabila negatif 1. Fungsi kendala dengan tanda ketidaksamaan harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack surplus. Yang keempat adalah fungsi kendala dengan tanda ketidaksamaan diubah ke bentuk ketidaksamaan dengan cara mengalihkan dengan -1 lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan lagi dengan -1 dan ditambahkan artificial variable. 5. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable. Metode linear programming. Menurut beberapa ahli, T.H. Handoko tahun 1999, linear programming ialah satu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Menurut Asauri tahun 1999 juga, pengertiannya adalah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan yang digunakan dengan secara optimal. Nah, linear programming adalah salah satu teknik riset operasi yang paling banyak dipergunakan dalam praktik dan paling dikenal karena mudah dipahami. Linear programming menggunakan model matematika linear. Dengan menggunakan teknik linear programming, kita bisa mencapai output yang optimum berdasarkan input yang terbatas. Nah, metode yang ada di linear programming itu ada grafik, simplex, dan dualitas. Tujuan linear programming, tujuan perusahaan umumnya memaksimalkan keuntungan, namun keterbatasannya sumber daya, maka dapat juga perusahaan meminimalkan biaya. 4 ciri khusus linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada tujuan maksimisasi atau minimisasi. Yang kedua adalah kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Ada beberapa alternatif penyelesaian. Keempat, hubungan matematis bersifat linear. Nah, ada 5 syarat tambahan dari pemasaran linear programming. Asumsi dasarnya. Yang pertama ada certainty, kepastian. 2. Proporsionalitas, additivity, penambahan, divisibility, dan non-negative variable. Nah, fungsi dalam program ini itu ada fungsi tujuan. Fungsi ini menyatukan tujuan akan dicapai dapat berubah laba maksimal atau biaya minimal. Fungsi kendala, fungsi yang menyatakan batasan atau kendala dari faktor produksi dimiliki simbol yang digunakan. Fungsi status, fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model program linear tidak boleh negatif. Fungsi matematika, untuk masing-masing fungsi ada fungsi tujuan, fungsi kendala, fungsi status. Nah, untuk model linear programming seperti ini. Next, nomor ketiga, carilah sebuah jurnal yang menggunakan metode transparansi. Berikan resume dan kesimpulan. Ya, metode yang digunakan peneliti pertama itu adalah pengungkapan yang dikirimkan, menulis faktor atau kuantitas barang, menulis berat barang, jenis barang, dan mengklasifikasi jenis barang. 4. Menulis nama pengirim dan penerima beserta alamat yang jelas, menulis total pengiriman biaya, kemudian barang dikirimkan. Ini menggunakan metode transportasi. Dalam resume ini bagian-bagiannya: data tujuan, data harga, data muatan, data kendaraan. Berikut angka penerapan yang digunakan yang dipakai peneliti. Pertama itu seperti ini: lokasi kendaraan mobil 1, mobil 2, mobil 3, muatan. Lokasinya seperti ini. Nah, pada spesies pertama menyarankan alokasi pada X11 karena C11 sama dengan 1500 adalah kotak dengan biaya minimum. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X11 sama dengan 4000, sehingga kalau mobil 1 habis dan baris bagian batut tersisa 4000. Seperti ini. Nah, pada penelitian kedua menyerahkan alokasi pada X22 karena C22 sama dengan 2000 adalah kotak dengan biaya minimum. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X22 sama dengan 5000, sehingga baris duri ini
dalamnya tersisa 2000 seperti ini. Nah, pada penyelesaian ketiga seperti ini. Oh maaf, tadi sebelumnya kedua, yang ini ketiga. Pada penyelesaian ketiga menyarankan alokasi pada X33 karena C33 sama dengan 2500 adalah kotak dengan biaya minimum. Nah, penawaran dan penilaian bersangkutan memberikan X33 1000 sehingga baris pangkalan kerinci dan kolom tersisa 2000. Angka penyelesaian keempat. Nah, keempat menyarankan alokasi pada X12 karena C12 sama dengan 2000 adalah kotak dengan biaya minimum sisa baris dengan batu. Nah, penawaran dan penilaian bersangkutan memberikan X12 sama dengan 2000 sehingga kolom mobil 2 habis. Baris bagian batu masih tersisa 2000, dalam kode masih tersisa 2000. Seperti ini penyelesaiannya. Ini adalah tabel angka penyelesaian kelima. Nah, dengan demikian tinggal satu kolom dan baris yang belum terpenuhi secara otomatis. Baris bagian batu penawaran diberikan ke kolom mobil ketiga yang masih kurang 2000 sehingga X13 sama dengan 2000 dan prosedur telah selesai. Solusi awal dengan metode list cost pada tabel adalah X11 4000, X12 2000, X13 2000, X22 5000, X33 10000. Jadi total biayanya 1500 kali 4000 ditambah 2000 kali 2000 ditambah 2000 kali 2000 ditambah 2000 kali 5000 ditambah 2500 kali 10.000, totalnya 49 juta. Nah, penerapan metode modified distribution seperti ini. R1 K1 C11 sama dengan 1500, C22 2000, R1 K3 C12 dan seterusnya. Untuk mencari kelima persamaan harus menempuh langkah berikut seperti ini. Contohnya, bila R1 0 maka R1 ditambah K1 sampai 1500, 0 ditambah K1 sampai 1500, K1 sama dengan 1500 dan seterusnya. Nah, ini evaluasi sel kosong dalam pemecahan kedua dihitung sebagai berikut. IP21 C21 R2 K1 sampai dengan 1500 dikurang 0 kurang 1500 sampai dengan 1000 dan seterusnya untuk IP23, 31 dan 32, IP32. Kita terlihat perhitungan indeks perbaikan tak ada lagi yang bernilai negatif sehingga pemecahan sudah optimal. Hasilnya tidak ada yang negatif. Nah, ini adalah implementasi program yang dibuat oleh peneliti. Gambar untuk form login, biaya transportasi, menu tampilan, dan ini hasilnya. Nah, kesimpulan berdasarkan analisa pembahasan dan pada resume sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Proses transportasi pengiriman barang pada CV Nita Cargo Express belum menggunakan komputer, namun pengiriman barang masih dilakukan dengan sistem manual dan melakukan tahapan yang rumit. Namun akan diganti dengan sistem informasi sehingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Penerapan metode cashless cost dan metode awalnya dapat dioptimalkan menggunakan metode modified distribution pada pengiriman barang CV Nita Cargo Express dengan menguraikan biaya proses pengiriman barang dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengevaluasi permasalahan. 3. Nah, aplikasi yang dibuat peneliti dibangun dengan menggunakan Microsoft Visual Basic. 8. Adapun form yang terdapat di dalamnya adalah form login, form menu utama, form aplikasi pengiriman barang. Pertanyaan terakhir, carilah sebuah kasus sederhana yang menggunakan linear programming dengan metode grafik. Nah, ini contoh studi kasusnya. Nah, pertama, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Nah, kedua jenis makanan itu mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit memproduksi 2 unit Royal Jelly, paling sedikit memproduksi 1 unit. Nah, tabel berikut. Royal Bee vitamin 2, protein 2, biaya per unitnya Rp100.000. Royal Jelly 1 unit vitamin per 3, vitamin 1, protein 3, biaya per unitnya Rp80.000. Nah, minimum kebutuhan 8,
K-8, protein 12. Nah, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar menimbulkan biaya produksi langkah-langkahnya adalah tentukan variabel. X1 itu royal bee, X2 fungsi jelly, fungsi tujuannya itu 100 X1 dan 80 X2. Fungsi kendalanya X2 ditambah 2 X2 kali 8 vitamin, 2 X1 tambah 3 X2 kurang lebih lebih dari sama dengan 12 untuk protein. X1 lebih dari 2, X2 lebih dari sama dengan 1 hasilnya. Nah, setelah menentukan hasil, kita membuat grafik. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 8, x2 sama 0 sama dengan 8, x1 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12, 1 sama dengan 0, x2 sama dengan 4, x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 2. Ini bisa dimasukkannya satunya tadi. Ini grafiknya. Setelah membuat grafik, sudah dapat daerah yang dihasil. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, setelah mendapatkan daerah penyelesaian, 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 tambah 3x2 sama 12, 2x2 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, masukkan x2 ke kendala 1 tadi. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 3, masukkan nilai x1 dan x2 ke z. Nah, Z minimalnya itu ada 100 X1 ditambah 80 X2 sama dengan 100 dikali 3 ditambah 80 ini kali 2 sama dengan 300 ditambah 160 sama dengan 460. Kesimpulannya, untuk meminimkan biaya produksi, maka X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2 dengan biaya produksi Rp460.000. Terima kasih, itu saja presentasi untuk jawaban teknik riset operasional yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.